pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Malam. Nah, kalau misalnya kita kemarin ngobrol dengan Pak Erwin tentang masalah batik. Nah, kali ini saya yakin Anda sudah bisa menebak ya, karena saya memakai sesuatu yang berbeda dengan tadi. Ini adalah bolero
rajut begitu ya. Ini yang dibuat oleh narsum kita malam hari ini. Nah, ada Mbak Dewi Arum Iya, sebagai ownernya ya, dan juga ada Bu Yanti sebagai pengrajinnya juga. Selamat malam, apa kabar selamat Mbak malam, Dewi? baik, alhamdulillah. Ya, selain saya yang make, ini ada juga yang colong-colong ternyata ya. Tolong dikembalikan. Antri loh, ayo. Ini pura-puranya Oh, Ki. berapa? Ya udah, maaf tadi nyolong. Oh, iya. Tapi cocok ya? Cocok. Kalau nggak ingat pasti mau dibawa pulang kan? Boleh. Boleh. Oke. Oke. Nyaman banget tuh tadi waktu. Enak ya? Enak. Oke. Nah, Adem gitu. sebelum kita ngobrolin soal masalah produk apa saja sih yang dijual begitu. Nah, awal mulanya sendiri ini kalau misalnya soal rajut-merajut gitu ya. Saya rajut-merajut itu pertama kali tahu zaman SMP karena itu seni ya. Iya, Selain menggambar kan ada betul. merajut gitu kan. Itu sesuatu yang menurut saya harus punya kesabaran tingkat dewa gitu ya Mbak ya untuk membuat ini. Karena kalau sudah bulet gitu bahasanya males sudah pasti. Nah, awal mulanya sendiri Mbak Dewi dari mana sih bisa kepikiran gitu? Jadi awal mulanya itu bermula dari tahun 2010. Mhm. Ketika itu saya barusan lulus SMA. Ya. Nah, kemudian saya melihat kebetulan nenek saya itu bisa merajut. Oke. Tapi yang dibuat itu hanya berupa seperti taplak meja, Mhm. topi, Mhm. baju rajut, dan lain-lain. Oke. Nah, lalu bakat dari nenek tersebut Mhm. diturunkan ke tante. Oke. Nah, setelah itu saya berpikir, kenapa kita tidak buat sepatu rajut tapi untuk dewasa, jadi yang bisa Mhm. dipakai kemana-mana gitu. Mhm. Nah, dari situ tercetuslah ide Mhm. untuk membuat sepatu rajut dewasa. Oke. Dan alhamdulillah produk unggulan dari Main itu sendiri, Mhm. produk sepatu rajut dewasa itu sampai sekarang. Oke, betul ya. Seperti Iya. yang kita tahu ini Mbak, kalau zaman dulu kan biasanya emang rajut-rajut taplak, Iya, taplak. topi gitulah ya, atau enggak apa ya, biasanya ngambang-ngambang. Tapi saya lihat di sini banyak sekali produk-produk yang saya nggak kepikiran sebenarnya ya, ini bisa dibuat dari rajut gitu. Nah, berarti Iya. yang pertama kali dibuat adalah sepatu gitu ya? Iya, Yang pertama sepatu. kali dijual Mbak Dewi sendiri apa? Sepatu rajut dewasa, cuman waktu itu alasnya masih berupa gabus. Jadi kita harus potong, jadi masih bentuknya teplek-teplek gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita berinovasi, kita mencoba menggunakan sol seperti pada umumnya. Akhirnya Oke. sekarang kita sudah memakai sol seperti di pasaran seperti Oke, itu. ada contohnya ya Mbak ya, boleh saya Ada. ambilin Di situ. Bu Yanti? Nah ini dia, lucu ya dicampurkan dengan motif batik di sini. Iya, ini produk unggulannya kita mengkombinasikan antara benang rajut dengan kain batik. Oke, dan laku keras ya? Alhamdulillah. Nah kalau misalnya selain sepatu, tadi apa yang sudah saya pakai juga ada bolero Ya. ini, kemudian ada juga apa ya, kopiah gitu ya istilahnya, tadi yang Ini sudah peci Ini yang sudah peci. dipakai. Nah ini juga yang paling terbaru ya saya Iya, dengar ya? ini produk karena produk kita kan lebih terkesan ke wanita. Jadi ini kita membuat inovasi baru dengan membuat peci rajut yang bisa dipakai untuk pria. Jadi ini limited edition peci rajutnya. Wow, Ya, all size ya maksudnya. Iya, ada. Iya. ada ukurannya. Ada ukurannya Nah, ya. seperti ini. Oke, jadi lebih apa ya, lebih anak muda dan lebih bergaya gitu Iya, ya Mbak ya? seperti itu. Oke, nah kalau misalnya, tapi Mbak Dewi sendiri bisa kan merajut ya? Bisa. Oh. Tapi lebih ke Bu Yanti untuk proses produksi. Oke, nah kalau dari Bu Yanti sendiri, nah ini tingkat kesulitannya gimana Bu Yanti? Maksud saya mungkin yang paling gampang buat apa atau yang paling susah apa nih? Kalau yang paling gampang ya yang enggak banyak model, Mbak. Seperti Seperti topi bayi itu kan enggak banyak model topi ya. bayi, Heeh. oke. Cuman untuk perkembangan sekarang memang kebanyakan dari customer itu mengambil gambarnya itu dari internet. Jadi ada gambar-gambar Minion, ada gambar Hello Kitty. Ya. Nah di situ mulai ada tingkat kesulitan. Oke. Nah dari situ berarti harus belajar lagi gitu ya? Sebenarnya enggak perlu belajar karena dasarnya kan sudah kita punya. Oke. Jadi kita tinggal mengembangkan saja. Oh jadi kalau dasarnya udah bisa gitu lebih gampang ya? Lebih dari yang gampang, lainnya? ya untuk membentuk apapun bisa kita. Yang dimaksud dasar itu yang seperti apa? Dasar rajut itu paling enggak kita punya 3, Mhm. jadi bisa merantai, bisa Merantai. mengisi dengan tusuk pendek, Oke. bisa mengisi dengan tusuk panjang. Itu Oke, aja. saya nggak tahu semuanya itu apa. Nanti ya saya minta Bu Yanti juga sambil mempraktekkan. Nah, tapi kalau dari Mbak Dewi sendiri, apa sih kesusahannya ngerajut? Yang pertama
pesanan rajut ini kan harus sesuai dengan pesanan. Jadi permintaan customer juga beraneka ragam gitu ya. Misalnya ukuran, kadang ukuran sepatu 38 masing-masing orang tidak sama. Ya mungkin menggunakan ukuran Indonesia atau ukuran dari luar negeri. Jadi kita menggunakan standar berupa senti. Kadang kita akuratnya diukur panjang kakinya menggunakan meteran atau penggaris seperti itu. Selainnya kreativitas aja, misalnya membuat yang tingkat kesulitannya yang tinggi seperti itu. Berarti ini terserah orang yang mau order gitu ya, Mbak ya? Jadi bukan memilih yang sudah ya, enggak ya? Boleh minta ya? Kita ada dua, jadi membuatnya secara by order atau mungkin kita punya mengeluarkan produk baru, misalnya seperti peci rajut atau mungkin seperti yang saya pakai. Nah ini boleh ya, lihat ya, berdiri ya. Coba deh Mbak, saya mau lihat nih deh. Tadi saya penasaran, seperti V, saya pikir belakangnya ada, ternyata tidak ada. Seperti ini. Jadi ini saku, bisa untuk dimasukkan gitu. Nah, ya itu keren ya. Kayak iya bentuknya shawl ternyata, tapi ada kantongnya ya kan. Biasanya kalau kita tahu shawl kan biasa ya. Nah kalau misalnya ide-idenya dari mana Mbak Dewi? Idenya kadang kita referensi juga, kita lihat-lihat juga dari internet, dari apa. Kadang juga kita kombinasikan dengan kain batik atau ide seperti bolero misalnya, bolero seperti yang saya pakai itu ya. Ini. Jadi ini awalnya mungkin polosan ya, terus bagaimana polosan tuh gimana maksudnya? Nggak ada? Hanya ada contohnya ini, yang putih. Jadi hanya warnanya nggak banyak gitu ya? Ini. Ini saya pasti cukup ini. Jadi ini polosan. Buat anak kecil ya, lucu banget. Buat anak kecil. Jadi kita kombinasikan dengan aksen bunga seperti itu. Gitu. Dan untuk harga nih saya lihat di sini 50.000 masih murah ya Mbak. Iya, satu set sama toppingnya bisa jadi. Satu set sama toppingnya lagi. Iya, menurut saya ini sesuatu yang nggak gampang sih. Makanya begitu saya ngelihat harganya ternyata masih sangat-sangat terjangkau sekali ya. Oke. Dan tadi selain anak-anak berarti selain dewasa, anak-anak juga begitu ya. Nanti kita bakal ngobrolin ada apa aja sih yang sudah dibuat sama Mbak Dewi dan juga Bu Yanti. Tapi selain satu ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Malam.